aja ya deh ya. Habis ini kita mabar FF, mau nggak? Main ya? Habib punya scare nih, Roza. Jangan berisik, habis ini kita mabar, setuju? Yang kita hormatin Kiai Haji Abdul Haq MSI, yang kita hormatin Ustadz Urip Foto, Bapak Amil Nasir, Bapak Sutrisno, begitu juga segenap keluarga almarhumah Ananda Jihan Fahira binti Harun, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita di malam ini semuanya tidak bubar dari pengajian ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, dikaruniakan kesembuhan zahir wa batinan, yang punya masalah dikasih jalan keluarnya, diberi kemudahan. Begitupun juga kita minta kepada Allah khususnya buat almarhumah yang kita bacakan doa dan tahlil, mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburannya, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama orang-orang saleh, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebenarnya malam ini Habib nggak perlu ceramah sebenarnya. Dengan antum melihat judul mendoakan dan tahlil untuk almarhumah Ananda Jihan Fahira, ini sebuah nasihat sebenarnya. Ini sebenarnya sudah sebuah nasihat. Kafa bil mauti wa'idhan, cukup dengan dengar kematian, melihat kematian, itu nasihat buat kita. Nasihat yang tidak berupa ucapan tapi nasihat berupa hal, keadaan, dan itu yang lebih mujarrab biasanya. Kita nggak tahu siapa nih di antara kita duluan nanti yang bakal nyusul beliau. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Amin. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati, nggak ada yang hidup terus, pasti meninggal dunia. Mau muda, tua, kaya, miskin, penjabat, rakyat, laki, perempuan, meninggal. Tinggal kita persiapannya apa? Apa yang kita persiapkan bekal di alam barzah, kemudian bekal di alam mahsyar yang tiada ujungnya, tiada batasnya. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang genggamannya, kekuasaannya pada kerajaannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi, yang khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayat, alladzi khalaqal mauta wal hayata, kematian dulu yang didahului baru kehidupan. Dan itulah sebenarnya yang hidup dulu nih sekarang almarhumah. Beliau sudah mulai hidup baru. Kita ini bakal nanti belum hidup sebenarnya. Yang hidup sebenarnya almarhumah. Kenapa? Sudah nggak bisa lagi mau beramal. Di situ sudah mulai proses hidup yang sebenarnya. Amal antum sekarang ini di situ pembalasannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, tujuannya apa Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, amal mana yang paling bagus di antara kalian.
banyak taat atau banyak maksiat, banyak ingat kepada Allah atau banyak lalainya, semuanya pasti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal aziz al-ghafur. Dia Allah yang maha mulia, yang maha pemaaf. Jangan kita ketika mendengar kematian atau melihat hadir acara tahlil, hadir acara haul, ini kan haul 1 tahun. Haul itu sudah berjalan diambil dari kata hala yahulu haulan. Jangan kita hadir di acara haul atau acara kematian terus kita masih bisa bermaksiat, masih bisa kita lupa kepada Allah. Hati-hati, kalau kematian sudah tidak mempan, tidak tembus untuk menasihatin diri kita, siapa lagi? Tadi disinggung sama ustadz kita, berapa banyak yang di alam barzah yang sudah meninggal kepengen hidup lagi, karena tahu betapa luar biasanya balasan dari Allah walaupun amal tersebut sepele di mata manusia. Apalagi hadir majelis taklim, apalagi hadir majelis maulid, apalagi hadir majelis zikir, apalagi dan seterusnya. Sehingga mereka yang punya harta yang di alam barzah berkata, ya Allah bangkitin, ya Allah aku bakal infakkan semua harta aku ya Allah. Ternyata harta nggak bisa nolong. Harta yang dicari nih, yang orang banting tulang dari pagi sampai malam, ternyata hartanya tidak bisa nolong. Tuh harta nggak ikut ke alam kubur. Keluarganya dia juga baru sadar, ternyata keluarganya yang diharap-harapin, yang disayang-sayangin, yang dicintai, nggak nemenin juga di kuburan. Yatba'ul mayyit thalatha, yang ngikutin mayit itu ada 3. Malu wa ahlu wa amalu. Hartanya, keluarganya, kemudian amalnya. Yang 2 nih bakal balik berbagi wahid. Ketika mayit diletakkan di kuburan, hartanya nggak ikut pulang. Ketika mayit diletakkan di kuburan, keluarganya nggak ikut pulang. Siapa yang tetap bersamanya? Amalnya dia, dari dia balik sampai dia meninggal, dari dia balik sampai dia meninggal. Kalau masih kecil-kecil mah ditanggung sama bapaknya. Tapi kalau sudah balik, laki kalau udah mimpi basah, perempuan udah head, di situ Anda diminta pertanggungjawaban. Sudah dicatat dosanya. Kalau ditimbang banyak yang baik, selamat insya Allah. Tapi kalau justru sebaliknya, wal iyadzubillahi min dzalik. Ada suatu kisah cerita ini tentang alam barzah. Ya, alam barzah ini kita harus percaya karena ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam yang bakal kita masukin setelah kita pindah dari dunia dan sebelum kita masuk alam mahsyar. Alam barzah ini serem Pak, tergantung amal. Ada yang mendapatkan kenikmatan, ada yang mendapatkan siksa, tergantung amalnya dia. Kalau ruh orang mukmin nih ketika mau dicabut itu enak, malah yang mau nyabut nyawa ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu jiwa yang baik, kembalilah ke Tuhanmu. Tapi kalau ruh tadi orang kafir, dibetot, kebetot ya, cabut paksa. Orang kalau meninggal itu Pak, itu ibarat kulit disayat. Tahu kulit disayat? Pernah lihat kambing disayat nggak? Kambing disayat kulitnya, sakit nggak? Sakit, ngelihatnya aja kita ngeri. Ya, tapi kalau orang soleh, orang baik, insya Allah lembut bagaikan narik rambut dari gandum.
Nabi aja kesakitan pas tahu rasanya sakratul maut, sampai Nabi kita Muhammad minta sama Allah, ya Allah, seluruh umatku rasa sakitnya timpakan kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi kesakitan, Nabi sampai teriak. Apalagi kita yang banyak dosa. Nabi yang nggak ada dosa kesakitan, apalagi kita. Maka jangan main-main hidup di dunia. Ruh orang mukmin ketika sudah dicabut, sudah enak, dibawa, dikawal, diangkat ke Eliyin, tembus langit 1, langit 2, ditanya siapa, Fulan bin Fulan, ditanya namanya, disambut kalau di orang baik, terus sampai di atas dikasih lihat dia tercatat sebagai penduduk surga, dikembalikan lagi ruh tersebut ke jasadnya sehingga dia nanti bisa dengar siapa yang nganter, siapa yang ikut. Dan di situ dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Namun jika sebaliknya, ruh orang kafir udah dibetot, diangkat ke langit nggak diterima, akhirnya dijerumuskan ke sijin yang paling bawah dasar daripada bumi. Dan di situ dia disiksa habis-habisan. Wal iyadu billahi min. Jadi jangan kita anggap main-main. Nih kita nih di dunia. Lihat kan, ada yang lagi duduk, ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi makan, ada yang lagi nyetel HP. Tapi kalian sadar nggak ketika di alam rahim? Sadar apa nggak? Enggak dong. Tapi kita bisa ngelihat ada bayi di dalam kandung. Ini ada nih dalam kandungan. Begitupun juga orang di alam barzah sudah menanti-nanti kalau keluarganya tidak orang baik. Oh, ini keluarga kita mau datang nih. Ibarat kita sekarang melihat bayi yang ada di dalam kandungan. Makanya orang kalau meninggal suka ngeliat bapaknya, kakeknya, neneknya, ada aja yang disebutin, ya kan? Itu di alam barzah mereka sudah tahu, oh ini keluarganya bakal nyusul, bakal datang nih. Sama halnya kita mau nyambut bayi kalau mau lahir. Maka dari itu jangan main-main di sini di dunia. Nabi pun tahu amal kita di alam barzah. Kata Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian, matiku baik buat kalian. Kenapa? Tu'radu alayya amalukum, amal kalian ini disodorkan kepadaku. Fa in wajadtuhu khairan, kalau aku dapatkan amal umatku ini baik, Masya Allah, rajin ibadah, giat, gak pernah maksiat, hamidullah alaih, aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika sebaliknya, wa in wajadtuhu syarran, aku dapatkan keburukan, istaghfartullah lakum. Di alam barzah aku memintakan ampun untuk kalian wahai umatku. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu Bu, jangan jauh dengan Nabi Muhammad, jangan jauh dengan Nabi. Amalan paling cepat gabung bersama Nabi, cintai Nabi Muhammad. Dikisahkan tadi Habib mau bawain cerita ini tentang alam barzah, masalah harta nggak bakal manfaat sama sekali. Ada seorang raja meninggal dunia, dia memiliki anak banyak, tapi sang raja ini kepengen anaknya tadi kalau dia meninggal ada yang nemenin di kuburan. Terus yang mau nemenin dia di kuburan nanti dikasih harta separuhnya. Kira-kira kalau warga sini dikasih angan-angan gitu mau apa enggak? Nemenin orang mayit di kuburan 40 hari, mau enggak? Yang ngerokok mati dulu, keluar kalau mau ngerokok, yang di sini. Ya. Jaga akhlak, apalagi tadi maulid Nabi Muhammad. Ya. Bedain majelis Nabi, maulid Nabi sama maulid yang nggak ada maulidnya. Kalau ada maulid Nabi, ente kalau baca maulid Nabi itu hadir. Kalau Nabi hadir, pantas ente ngerokok depan Nabi? Nggak pantas. Nanti nih bocil-bocil pada ngikutin. Besok 10 tahun yang akan datang nih bocil-bocil sambil ngerokok, Pak. Kenapa? Yang dewasa ngajarin, nggak ada adab, nggak ada moral. Nanti selesai acara ngerokok sampai bibir lu doer, nggak masalah. Setuju nggak? Shallu ala Nabi Muhammad.
Itu di kitab disinggung oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika aku kepengen hadir maulid, Nabi nggak jadi hadir. Nabi itu hadir kalau maulid, ruh Nabi hadir, tapi Nabi nggak hadir. Ditanya sama Habib Ahmad, ya Rasulullah kenapa nggak hadir? Di rumahnya lagi ada orang rokok di maulid, nggak jadi hadir. Nabi nggak demen bawa-bawa yang busuk, bawa-bawa yang mengganggu. Bawang aja nggak demen, apalagi bawa rokok. Ayo kita lanjut cerita tadi dulu. Raja berpesan wasiat kepada anak-anaknya. Coba dek. Berpesan kepada anak-anaknya, kalau bapak mau meninggal, tolong ya, temanin bapak. Yang mau nemenin bapak, saya kasih harta separuhnya. Meninggal bapaknya si raja tadi, satu pun anak nggak ada yang mau nemenin bapaknya tuh. Ini gambaran buat kita nih. Nggak ada yang mau. Padahal bapaknya raja, luar biasa, jor-joran ngasih duit ke anaknya. Tapi kalau udah jadi mayat, nggak ada satupun yang mau nemenin. Akhirnya anaknya musyawarah di meja hijau. Ya udah, gimana kalau kita nih tetap jalanin wasiat bapak si raja nih, biar kita nggak dicap anak durhaka. Kita bikin sayembara aja, kita ikhlasin. Yang mau nemenin bapak kita kasih harta bapak tadi separuhnya, anggap buat amal jariah bapak, anggap jariah si raja tadi. Oh setuju anak-anaknya, boleh nggak apa-apa, harta bapak kita kan juga banyak buat kita. Dibikinlah sayembara. Siapa yang mau nemenin raja 40 hari di kuburan, nanti dapat harta separuhnya, sekian triliun misal. Mau nggak? Oh enggak, masa sih? Lu ditapuk 100 juta aja nggak? Orang zaman sekarang buka pip haram. Iya, kalau 10 juta haram, kalau 1 miliar halal. Imanuhum fi amplopihim. Iman zaman anak sekarang, ustadz sekarang, orang sekarang tergantung amplop. Bil fulus mulus, mafi fulus mampus. Zaman sekarang pakai kaidah itu, pakai fulus mulus, bisa bisa, apa yang nggak bisa. Kalau nggak punya duit, mafi fulus mampus. Hati orang pejabat, hati pinter, walaupun alim, nggak punya duit nggak dianggap. Tuh ya, jangan sampai masuk kategori ini nih. Hati, kalau inti masuk pakai kaidah ini, halal haram syubhat hantam, yang penting dengerin yang pakai kaidah ini, cerita ini ente dengerin. Akhirnya udah bikin sayembara raja, anak-anaknya bikin aja. Siapa yang mau nemenin bapak kita raja di kuburan 40 hari, nanti dapat uang sekian triliun, separuh harta raja dikasih. Nanti kita kasih ruang udaranya, kasih makan, yang penting nemenin aja. Lewat tukang kapak. Nih tukang kapak orang paling miskin di situ. Di zaman itu yang paling miskin tukang kapak. Kenapa? Harta dia satu-satunya kapak. Nggak punya rumah, nggak punya apa, yang punya harta dia kapak. Pakai baju aja kagak. Wah, kata tukang kapak, oh ada loker nih. Musyawarah dulu dia ke ibunya, emak-emak, enggak? Takut salah jalan, itu laki begitu tuh. Kalau ada apa-apa, musyawarah dulu. Datang dia ke rumahnya, mah, tuh tadi di jalan saya lihat ada loker. Apa lokernya? Itu si raja kan meninggal, anak-anaknya bikin sayembara, yang mau nemenin bapaknya 40 hari dapat harta sekian triliun. Udah lu nggak apa-apa, jangan kan 40 hari ya nggak, kata bininya. Setahun juga gue nggak apa-apa. Ya, itu namanya ibu-ibu, ya perempuan. Betul bu? Betul nggak? Iya, nah satu duit nih 1 triliun. Nggak apa-apa ya, maju pak, kamu bisa. Udah semangat, dapat dukungan dari istri. Daftarlah nih tukang kapak. Wah senang anak-anak raja. Masuk malam pertama, udah pada nggak ada yang nganter, ya kan? Jadi raja ini kuburannya, sampingnya dia nih ada tempat ruangan, nemenin 40 hari dibikin. Subhanallah, datang malaikat.
Ditanya raja, man rabbuka, man anta, ini habis-habisan raja, sampai ketakutan nih tukang kapak. Malaikat noleh ngeliat samping tukang kapak, kamu siapa? Oh, aku fulan bin fulan. Apa yang kamu pegang? Ini kapak. Buat apa? Buat aku kerja. Beli di mana? Beli ini. Pakai uang apa? Halal apa enggak? Detail. Malam pertama begitu, malam kedua begitu, malam ketiga, belum nyampe 40 hari tuh tukang kapak kabur. Ditanya di atas kuburan ada yang jaga. Pak, mau kemana? Kan perjanjiannya 40 hari. Ambil deh 1 triliun. Gila lu, harta gue satu-satunya kapak, ditanyanya detail. Ini halal saya beli, tanyanya detail, habis-habisan. Ambil tuh 1 triliun. Gimana tuh orang yang curi? Gimana tuh yang makan syubhat? Gimana tuh yang nipu orang? Gimana itu yang zalim? Gimana itu yang besar-besar? Enggak, mati. Baterai. Gimana tuh kalau yang korupsi gede-gedean? Makanya ente yang ditakdirin miskin, nggak punya duit, syukur, alhamdulillah. Kenapa? Ringan nanti di alam barzah, apalagi nanti di alam mahsyar, di mizan timbangan, ringan. Banyak duit, wah detail. Apalagi nanti di alam mahsyar, makin banyak uangnya makin susah dia masuk surga. Kenapa? Halaluha hisab wa haramuha azab. Halal kita cari duit di dunia itu dihisab sama Allah. Pernah nggak Bapak masuk sidang ditanya sama hakim, kamu begini, padahal kita nggak salah, tapi kita diisi gitu loh. Ih, apaan sih? Tanya detail banget. Itu sudah azab buat kita. Apalagi yang nanya malaikat, yang catatannya nggak bakal meleset. Kalau mulut kita bohong, tangan yang ngomong. Ini mic-nya mati-matian. Kalau mulut kita bisa bersilat lidah, mulut nanti yang dibungkam, tangan yang ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari tersebut kami kunci mulutnya, tangannya yang bakal jadi saksi, kakinya yang bakal jadi saksi apa yang dia kerjakan selama di dunia. Jangan dianggap main-main hidup di dunia ya. Maka dari itu di dalam hadis Jibril Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sallu ala Nabi, ish ma syi'ta, hiduplah kamu terserah mau jadi apapun. Mau jadi pedagang silahkan, mau jadi ustadz silahkan, mau jadi dokter silahkan, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi rakyat biasa silahkan, mau jadi pengusaha silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu pasti jadi mayit, kamu pasti meninggal. Tubuhmu yang indah ini, yang kamu rawat, yang kamu olahraga, yang kamu jaga, bentar lagi jadi makanan cacing. Mau nggak mau? Wa ahbib man ahbabta, cintain siapapun yang kamu mau cintain, ibu, bapak, anak, guru, murid, idola kita. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, suatu saat kamu pasti berpisah terhadap orang yang kamu cintai, mau tidak mau. Bukti sekarang ibunya masih ada, kakaknya masih ada, tapi almarhumah sudah diambil sama Allah. Nggak kenal yang namanya malaikat Israel, mau tua mau muda. Kalau sudah waktunya, kita ini ibarat seperti lampu yang ada bensinnya, ada minyaknya. Ada yang minyaknya banyak, ada yang minyaknya sedikit. Yang habis minyaknya sudah mati lampunya. Begitu juga nyawa. Ada yang sakit-sakitan nggak mati-mati, ada kan? Emang nyawanya masih ada. Ada yang nggak sakit, nggak apa-apa, mati. Emang udah habis jatahnya. Wa'amal masjid, beramallah kamu di dunia, bebas mau ngamalin apa aja. Mau ke masjid ngaji belajar ilmu agama, bagus. Mau maksiat, mau mabok-mabokan, mau zina, silahkan, nggak ada yang larang. Tapi ingat, fa innaka maghziyun li,
yang kamu kerjain, yang kamu amalin, kamu pasti dibalas sama Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil biji atom kebaikan yang kau buat pasti dibalas sama Allah, diperlihatkan nanti balasannya. Sekecil biji atom kejahatan yang kau perbuat dibalas dan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ayo kita jangan buat main-main di dunia. Maka benarlah yang di dalam syair yang berbunyi, dunia kama hilil magar wa inna ma hilil mamar fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasaimah. Duniamu ini nih sekarang, ini bukan buat tempat menetap, bukan buat kita menetap selama-lamanya. Wa inna ma hilil mamar, hanya saja dunia tersebut buat numpang lewat, transit. Tahu transit nggak? Nyaho ente? Ente nyaho. Adek mau ke mana misalkan, mau ke Bali, jangan ke Bali lah, banyak bule, ntar lu demen lagi. Mau ke Palembang misalnya, nyebrang dulu kemana? Merak, Bangkahuni, nanti transitnya di Lampung. Tinggal transit itu tinggal sementara. Apa iya kalau tinggal sementara kita bangun habis-habisan di situ, bangun rumah gede, bangun usaha gede-gedean, transit. Orang sementara tujuannya ke Palembang. Mestinya kalau orang yang berakal di Palembang dong. Kenapa? Itu di tempat selama-lamanya. Begitupun juga kita di dunia, nggak usah risau yang apa? Yang Allah usahanya kadang-kadang macet, kadang-kadang lancar. Nggak usah risau. Ente nggak bakalan mati kelaparan, nggak bakalan mati kekurangan. Itu khususnya buat umat Nabi Muhammad. Nikmatin yang ada, nggak usah muluk. Ya, nikmatin. Kenapa? Bentar lagi udah selesai, bentar lagi nyampe ke tempat yang selama-lamanya. Ya, itu mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Nah, di sini Habib mau ngasih amalan, mau apa enggak nih? Mau. Ini amalan kita amalin, tapi mudah diamalin insyaallah. Dikisahkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di zamannya Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Ada ibu-ibu sama nasibnya kayak Ibu Titin nih, anaknya juga meninggal masih muda, tapi bedanya kalau anak yang dicerita ini anaknya nakal, tak pernah ke majelis, sehingga ibunya ini risau. Seorang ibu pasti mikirin nasib anaknya bagaimana walaupun di alam barzah. Dia datang ke Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan, anakku barusan ini meninggal, aku kepengen tahu nasib anakku di alam barzah bagaimana, apakah mendapatkan kenikmatan atau justru siksaan dari Allah. Orang dulu hebat-hebat, bisa dipegang omongannya, apalagi Imam Hasan Al-Basri. Yaudah ibu, baca ini, amalin ini, habis salat isya begini, nanti tidurnya ada kiblat, insya Allah malam bisa lihat nasibnya anak ibu, putrinya ibu. Diamalin sama si ibu tersebut. Setelah diamalin benar, malamnya mimpi Allah perlihatkan nasib putrinya. Ternyata putrinya disiksa, tangannya dirantai, kakinya dirantai, dibelenggu, disiksa habis-habisan. Ibu, tolong ibu, sampai kebangun ibunya. Dan di malam itu pun juga Imam Hasan Al-Basri juga mimpi tapi beda dengan apa yang dilihat oleh ibunya. Imam Hasan Al-Basri justru tidak melihat ada yang disiksa, tapi justru melihat perempuan dikawal oleh malaikat di atas permadani, mendapatkan kenikmatan. Ala kuliah, setelah mereka cerita juga Imam Hasan. Ternyata apa yang dimimpi Imam Hasan itu adalah putrinya juga. Imam Hasan cerita, saya juga mimpi bu, saya malah mimpinya ketemu putri ibu dalam mendapatkan kenikmatan. Pas saya lewat lihat ada putri dikawal sama malaikat di atas permadani, masya Allah begitu banyak kenikmatan. Saya lewat aja, saya dipanggil Imam Hasan, saya putrinya ibu yang curhat sama Imam Hasan. Kata ibu, kamu disiksa. Iya betul Imam Hasan, pada malam itu 70.000 alam barzah, ahli barzah kami disiksa semuanya. Namun lewat satu orang soleh, dia ngucapin salawat kepada Nabi Muhammad dan dihadiahkan salawat tadi Nabi Muhammad kepada kami. Berkat salawat Nabi Muhammad kami diangkat dan 70.000 ahli barzah disiksa pada waktu itu. Sallu ala Nabi Muhammad.
Jadi apalagi inti baca maulid, kita tadi baca maulid, isi maulid salawat dan salam semuanya kepada Nabi Muhammad. Kita hadiahkan buat almarhumah semuanya, buat keluarga kita yang meninggal. Insya Allah nasibnya sama nanti seperti apa kita kita dengar tadi, insya Allah. Sama satu lagi amalannya, ini ada di kitab Jawahir Lu'lu'iyah. Antum kalau ada yang meninggal, kirimkan tahlil sebanyak 70.000 kali la ilaha illallah. 70.000 kali la ilaha illallah. Sanggup nggak? Sanggup dong, masa iya enggak? Dibagi waktunya atau dibagi sama keluarganya ya. Kenapa? Di kitab tersebut dijelaskan ibunya ini, dia mimpi ibunya disiksa. Kemudian dia curhat kepada satu syekh tersebut nganjurin baca la ilaha illallah 70.000 kali, dihadiahkan, niatin buat hadiah pahalanya buat ibunya. Besokannya mimpi ibunya terima kasih, ngomong terima kasih pada anaknya. Makasih ya nak, sudah nolong ibu di alam barzah, ibu sudah tidak disiksa lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Dan pesan yang terpenting lagi, didik kita punya anak. Bagaimana ketika kita meninggal, anak kita tidak lupa dengan kita. Idza mata ibnu Adam inqata kullu amali illa min. Kalau udah anak Adam, manusia meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat baginya, yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini dijadikan kita semua anak-anak kita anak yang soleh solehah. Amin. Almarhumah Allah ampunin dosanya. Amin. Allah terima segala amal ibadahnya. Amin. Allah kumpulkan beliau bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bersama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bersama Sayyidah Aisyah Ridha. Dan Allah jadikan kita semuanya yang ada di sini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Habib mau ngajak qasidah, kita minta sama Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Keluarkan suaranya, hadirkan hati antum semuanya.